Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita tak terhitung dan tak terbilang. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, pada kesempatan hamba yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada pertemuan kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tetapi alhamdulillah, lewat media ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Semoga pada pertemuan kali ini akan menambah ilmu kita dan wawasan kita semua. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku umatnya yang baik, maka hendaknya kita mengikuti dan menjalankan segala sunnah-sunnah yang telah diajarkan kepada kita. Agar apa? Agar kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita semua tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang keikhlasan. Apa tuh keikhlasan itu? Ikhlas adalah suatu amal perbuatan yang sangat mudah kita ucapkan oleh lisan kita, tetapi sesungguhnya sangat berat dalam kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkenaan dengan keikhlasan ini, Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita di dalam firman-Nya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. Allah berfirman, "Inna anzalna ilaika." Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, kitab Al-Quran bilhaq, dengan kebenaran. Fa'budillahu mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia agar dalam kita beragama, agar kita senantiasa ikhlas semua sepenuhnya kepada Allah. Kita beribadah, ikhlaskan semua kepada Allah lillahi ta'ala. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di dunia ini ada 4 golongan orang-orang yang ikhlas. Golongan yang pertama adalah orang yang ikhlas secara hakiki. Ikhlas semua sepenuhnya kepada Allah. Dia beribadah dia lillahi ta'ala. Dia bersedekah lillahi ta'ala. Melihat teman yang susah dia bantu dengan lillahi ta'ala. Semua ibadah, semua amal ibadah yang dilakukan semua diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Lalu golongan yang kedua, ada orang yang ikhlas secara lisan saja, tetapi pada hakikatnya dia tidak ikhlas sama sekali. Dan ini sering kita jumpai ketika masa pemilu, di mana ketika dia ingin bersedekah, misalnya dia memberikan uang berupa 1 juta. Dia berikan 1 juta, "Bu, saya berikan 1 juta ini, semoga ada manfaatnya." Diberikan uang itu, ikhlas katanya. Ketika hendak pulang, apa katanya? "Jangan lupa ya, Bu, nanti kalau pemilihan besok coblos nomor 1. Nah, ini golongan orang yang kedua. Ikhlasnya hanya lewat lisan saja, tetapi pada hakikatnya hanya mencari apa? Mencari pujian orang lain. Hadirin rahmati Allah. Golongan yang ketiga, ada orang yang ikhlas pada awalnya. Betul dia ikhlas, beribadah lillahi ta'ala, tetapi akhirnya semua itu hilang. Kita ambil contoh. Misalnya, kita membantu teman kita, saudara kita, dengan kita memberikan dia modal untuk membuat suatu usaha. Ketika usaha itu dia kembangkan hingga dia menjadi orang sukses.
ketika menjadi orang sukses, ketika bertemu, apa kata dia? Untung saja saya pernah bantu kamu dengan berikan modal. Kalau tidak, nggak tahu apa jadinya kau sekarang ini. Hadirin rahmati Allah, ini golongan orang yang ketiga. Yang pertama, ketika dia sudah beribadah, ketika dia sudah bersedekah, membantu temannya yang susah, memberi temannya kemudahan, hilang semua tanpa membekas. Yang kedua, dia mendapat dosa. Kenapa? Karena telah menyakiti hati orang yang telah dia berikan bantuan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat. Golongan keempat ini yang paling parah. Kenapa? Ketika dia beramal, ketika dia beribadah, tidak pernah dia meletakkan keikhlasan sama sekali. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak ikhlas? Ada. Bagaimana cara kita mengetahui orang itu ikhlas atau tidak? Salah satu ciri-ciri orang yang tidak ikhlas adalah ketika mereka beribadah, ketika dia berbuat amal baik, maka dia tidak pernah memiliki rasa semangat, bermalas-malasan, berleha-leha. Coba kita lihat kejadian sekarang ini. Ketika kita mengajak teman kita dalam kebaikan, kita mengajak untuk sholat, mereka bermalas-malasan, berarti dia tidak ikhlas. Ketika ada kerja bakti, dia bermalas-malasan untuk ikut. Tidak ada semangat, tidak ada gairah hidup, maka dia tidak ikhlas. Nah, gimana ciri-ciri orang yang tidak ikhlas itu? Seperti itu, bermalas-malasan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari 4 golongan ini, kita tinggal pilih, kita termasuk golongan yang mana. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam kita beribadah, dalam kita beramal soleh, agar kita selalu menetapkan keikhlasan semua sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar semua ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibaratnya sebuah rumah, sedangkan ikhlas adalah kuncinya. Kita tidak bisa masuk rumah tanpa adanya kunci. Begitu pula amal. Kita tidak akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan tanpa diiringi dengan keikhlasan. Kita ingin surga, sedangkan surga dimasuki dengan caranya dengan beramal. Oleh sebab itu, agar amal yang kita lakukan diterima, agar surga yang kita inginkan tercapai, maka mulai sekarang kita letakkan keikhlasan kita semaksimal mungkin. Beribadah sekecil apapun diiringi dengan keikhlasan kepada Allah. Ketika Allah berikan kita musibah, kita ikhlas kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita kebaikan, memberikan kepada kita rezeki, maka kita ikhlaskan semua kepada Allah. Insya Allah amal yang kita lakukan akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kekhilafan datanglah dari diri saya pribadi, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.